بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة أرشه ومداد كلماته. أحمده جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا على آلائه وخيراته وبركاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير برياته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اكتفى بسنته واهتدى بهديه وبهدايته. أما بعد، معاشر المسlimin dan muslimat, jemaah salat Id yang saya hormati dan saya muliakan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz hadis yang saya bacakan dari Sahih Al-Bukhari, dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau bertutur, "Kunna nu'maru an nakhruja yawm al-'Eid hatta nukhrij al-bikr min khidriha حتى نخرج الخيط فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته." Kata Ummu Atiyah, sesungguhnya kami para perempuan juga diperintah untuk keluar menghadiri sholat Id. Sampai anak-anak gadis pun diperintah untuk hadir. Sampai perempuan yang haid juga diperintah untuk hadir. Tapi mereka berada di belakang manusia. Kemudian semuanya bertakbir sebagaimana takbir kaum muslimin secara umum. Dan semuanya berdoa dengan doa kaum muslimin. Mereka mengharap keberkahan di hari itu dan mengharap kesucian di hari tersebut. Hari ini adalah hari yang berberkah. Adalah Id, hari raya umat Islam. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat dengannya. Dan hari Id ini dari keberkahannya ditentukan waktunya di waktu pagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Safar Al-Ghamidi, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah waktu-waktu pagi bagi umatku. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang di hari ini kita telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di Idul Fitri setelah kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang telah berlalu adalah bulan yang berberkah. Di tengah lembaran-lembarannya amalan-amalan yang berberkah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berberkah. Ditegaskan keberkahan pada bulan Ramadan. Di dalam Ramadan ini terdapat puasa yang penuh dengan berkah. Di dalam Ramadan terdapat syariat melakukan solat malam yang penuh dengan berkah. Dan terdapat di dalam bulan Ramadan suatu malam disebut dengan Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan, penuh dengan keberkahan.
Dan di bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitab yang berberkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Liyadabbaru ayatih. Waliyatadhakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan penuh dengan berkah. Agar supaya ditadabburi ayat-ayatnya. Dan orang-orang yang memiliki hati mengingat dengannya. Maka mana-mana dari keberkahan ini perlu kita renungi. Perlu kita cermati. Karena keberkahan di dalam kehidupan seorang hamba adalah hal yang terpenting. Keberkahan di dalam kehidupan seorang hamba adalah hal yang terpenting. Tidak ada guna dari umur apabila umur itu tidak disirami keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut umur yang baik di dalam sabda beliau, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Tidak ada arti dari masa dan waktu yang kita lalui kalau tidak ada keberkahan. Dan Allah telah mengingatkan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, bisa juga diartikan demi waktu asar. Sesungguhnya manusia semuanya berada di dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal salih, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Dan tidak ada makna dari harta yang kita miliki kalau harta ini tidak diitari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada harta yang tidak berberkah, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, labtagha wadiyan thalitha." Andai kata anak Adam memiliki dua lembah berisi emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang memenuhi perut anak Adam ini kecuali tanah di kuburan nanti akan menyumbatnya. Wat tauba ala man tab. Dan Allah memberikan taubat kepada siapa yang bertobat. Iya. Karena itu keberkahan adalah hal yang dicari, hal yang diminta. Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama siapa yang beriman dengan perahu, maka beliau memohon kepada Allah, wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka. Ya Allah, turunkanlah saya di tempat yang berberkah. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam diberi keberkahan dengan seorang anak, dan dia juga adalah seorang nabi. Dan Allah firman, wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Kami berkahi kepada Nabi Ibrahim dan kepada anaknya Ishaq. Dan di doa kunut witir yang kita baca di bulan Ramadan kemarin, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa barik li fima atait. Ya Allah, berkahilah untukku pada apa yang kamu berikan kepadaku. Karena itu patut kita renungi dari pintu-pintu keberkahan, dari hal-hal yang membawa keberkahan di dalam kehidupan seorang hamba. Dan sebab-sebab keberkahan sangatlah banyak. Sangatlah banyak diterangkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab tersebut, yang pertama adalah keimanan dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Perhatikan jaminan Allah, akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi disyaratkan keimanan dan ketakwaan. Maka keimanan adalah syarat pokok. Karena itu
Siapa yang ingin berbahagia, hendaknya dia perbaiki keimanannya, dan ini akan mewarnai kehidupannya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Dan kami akan memberikan untuknya pahala melebihi sebaik-baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Dan keamanan akan dilimpahkan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Karena itu siapa yang mengendaki keberkahan di dalam kehidupannya, maka hendaknya dia didik dirinya di atas keimanan kepada Allah. Dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bernadar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku, semuanya adalah untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syirikat baginya. Demikianlah saya diperintah, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ibadah ini ternodai, dicampur oleh noda kesyirikan, mempersekutukan Allah di dalam ibadah, mendatangi kuburan-kuburan, meminta kepada penghuni kubur, atau mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, membuat sesajian ke laut atau ke sungai. Ini adalah noda-noda kesyirikan yang membatalkan keimanan. Menghilangkan keberkahan. Karena itu orang yang berbuat kesyirikan tidak ada keberkahan di dalam hidupnya. Tidak ada keberkahan di dalam hidupnya. Dari sisi amalannya, Allah Subhanahu wa taala ibaratkan amalan yang dia lakukan. Walaupun dia salat di atas muka bumi ini, puasa di setiap Ramadan, dan bersedekah dengan 5 gunung emas, kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan, tidak ada manfaat dari amalan yang dia lakukan. Allah mengibaratkannya di dalam Al-Quran. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kondisi pelaku kesyirikan ini. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kehancuran dan kebinasaan. Lebih daripada itu, kesyirikan adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Sebab kehancuran dan kebinasaan. Karena itu tidak perlu heran dengan banyaknya tsunami, gunung meletus, banjir, kemarau, krisis, naiknya harga, dari musibah-musibah yang menimpa karena kesyirikan terjadi di mana-mana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Mereka berkata bahwa Allah Ar-Rahman memiliki anak. Perhatikan, dari kekafiran dan kesyirikan yang terucap oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan kaum musyrikin. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Maka Allah firman, sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat besar. Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Hampir saja gunung itu runtuh karenanya. Dan hampir bumi terbelah. Perhatikan alam semesta. Dengan keberadaan kesyirikan, kehancuran dan kebinasaan. Karena itu, dari pokok keberkahan di dalam kehidupan adalah seorang memelihara keimanannya. Dan ini mana ditekankan di dalam ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban.
Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Siapa yang melakukan puasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala. Di riwayat yang lain, siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala. Di riwayat yang ketiga, siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala. 3 kali disebutkan karena keimanan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Iya. Kemudian yang kedua dari sebab keberkahan adalah seorang hamba memakmurkan dirinya dengan ketakwaan. Dan takwa adalah menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna ankum sayyi'atihim wa la adkhalnakum jannatin na'im." Andai kata ahlul kitab mereka beriman dan bertakwa, kami akan gugurkan kesalahan-kesalahan mereka dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Karena itu dari pokok keberkahan kehidupan seorang hamba, dia menjalankan makna ketakwaan ini. Tegakkan salat 5 waktu, sebab dia adalah inti dari keislaman kita. Di dalamnya terdapat keberkahan bagi seorang hamba. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah engkau di dalam memerintah. Sesungguhnya kami tidak meminta rezeki kepada engkau, kami yang memberi rezeki kepadamu. Iya. Maka salat ini adalah sebab keberkahan di tengah keluarga, menjadi sebab dilapangkannya rezeki bagi seorang hamba. Dan kebaikan salat sangatlah banyak. Demikian pula di dalam zakat yang dikeluarkan dari pokok agama kita. Zakat fitri yang dikeluarkan mensucikan seorang hamba dari kesalahannya, menyempurnakan kekurangan apa yang telah berlalu di Ramadannya. Iya. Demikian pula dari zakat hartanya berbagi manfaat dan kebaikan. Demikian pula di dalam ibadah puasa, ibadah haji. Maka menjaga rukun-rukun Islam yang agung, itu adalah sumber keberkahan bagi seorang hamba. Selain daripada itu, dia laksanakan dari kewajiban-kewajiban agama, dari akhlak yang mulia, dari menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, mendidik anak dengan baik. Ya. Dan juga dari mana ketakwaan adalah meninggalkan dosa dan maksiat. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, kami akan gugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan memasukkan kalian di dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Iya. Karena itu bukan dari sifat seorang muslim dan muslimah. Kalau dirundung masalah, dia datang ke dukun dan paranormal. Iya. Karena ini bukan sifat seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi seorang dukun atau paranormal, lalu dia benarkan ucapan dukun ini, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan dari sifat seorang muslim mendekati perbuatan zina. Padahal Allah telah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu kekejian dan dosa yang sangat nista. Jalan yang sangat nista. Iya. Demikian pula dari dosa dan kemaksiatan yang kita lihat di tengah kaum muslimin, perkara-perkara besar dulunya kalau terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, itu dianggap sebagai penghancur amalan. Dosa kecil dulu di masa para sahabat dianggap penghancur amalan kalau terjadi di tengah mereka. Tapi di masa kita dosa-dosa besar dianggap sebagai perkara yang biasa, hal yang lumrah, bahkan sebagiannya dianggap sebagai adat istiadat waliyadzubillah. Dan ini semuanya harus kita bersihkan. Kita perbaiki diri kita agar hidup ini menjadi berberkah. Kemudian di antara sebab keberkahan adalah seorang hamba
mempelajari ilmu syariat, mempelajari dari ilmu agamanya. Dan ini dari pokok keberkahan pada seorang muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Isa alaihi salam, di mana Nabi Isa bertutur tatkala ia di bayi berbicara, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah telah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Perhatikan, bisa berberkah dimanapun dia berada. Kata Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat mu'alliman lil khair, yaitu dia menjadi orang yang mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Karena itu mendalami ilmu agama ini adalah modal utama seorang hamba. Iya, adalah pokok kebaikannya. Siapa yang menghendaki kebaikan, maka kuncinya di dalam memahami ilmu agamanya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan membuat dia paham terhadap agamanya. Kata para ulama, siapa yang tidak paham terhadap agamanya, itu artinya Allah tidak kehendaki kebaikan untuknya. Ilmu agama ini adalah cahaya bagi seorang hamba. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang sangat terang. Dia adalah ruh kehidupan bagi seorang hamba. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah berfirman kepada nabinya, demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Dan ilmu agama ini itulah hakikat dari kehidupan. Karena itu orang yang tidak memilikinya diibaratkan bangkai di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin-nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bikharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mayat lalu kami dihidupkan dengan ilmu agama, dihidupkan dengan keimanan, maka dia pun memperoleh cahaya berjalan dengannya. Apakah orang yang seperti ini sama perumpamannya dengan orang yang berada di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya, orang yang tidak mau belajar, dan orang yang tidak mempelajari dari mana keimanan. Iya. Karena itu dari pokok keberkahan bagi seorang hamba adalah mempelajari ilmu agama. Karena itu sungguh hal yang merugi pada seorang muslim dan muslimat, pada orang-orang tua memperhatikan dari pendidikan dunia anaknya, tapi dia telantarkan dari pendidikan agamanya. Dan Allah telah mencela orang-orang yang seperti ini dalam Al-Quran. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang yang mengerti dari segala sudut belut kehidupan dunia, tapi terhadap kehidupan akhiratnya mereka adalah orang-orang yang lalai. Kemudian dari sebab keberkahan adalah berkumpul, membangun kebersamaan dan menghindarkan diri dari segala bentuk perpecahan. Di dalam hadis Wahsh bin Harb radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, beliau berkata bahwa kami pernah berkata, "Ya Rasulullah, inna nakul wa nashba wa la nashba." Ya Rasulullah, sungguhnya kami ini makan, tapi kami tidak kenyang. Iya. Maka Nabi berkata, "Fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin." Barangkali kalian ini makan berpisah-pisah, berpencar-pencar. Iya. Maka mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah." Kata Nabi, "Fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi 'alaihi yubarak lakum fihi." Berkumpullah kalian, makanlah bersama. Sebutlah nama Allah. Ketika kalian makan, pasti akan diberkahi untuk kalian. Perhatikan hadis yang agung ini. Kita diajari etika, adab di dalam makan. Kebersamaan di dalam makan mendatangkan keberkahan. Dan ini bentuk kebersamaan yang kecil. Bagaimanapun kalau kebersamaan dalam bentuk bersatu di dalam agama, bersatu di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah perintah lebih wajib, hal yang lebih mendatangkan keberkahan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa atasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Karena itu dari hal yang menyedihkan di tengah umat ini, dikotak-kotak oleh partai-partai, oleh ormas-ormas, oleh kelompok-kelompok, oleh jemaah-jemaah. Dan ini bukan suatu gejala yang sehat. Ini bukan suatu gejala yang sehat di tengah umat. Hal yang harus diluruskan. Kita semua sholat menghadap ke kiblat. Rabb yang kita sembah adalah sama, Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan agama kita hanya satu, yaitu agama Islam. Nabi yang diutus kepada kita hanya Nabi Muhammad. Tuntunan kita dan panutan kita. Maka tidak ada makna dari kaum muslimin berselisih dan berpecah-pecah. Perpecahan adalah sifat dari kaum musyrikin. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Kemudian dari keindahan agama ini menjaga keberkahan di tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala jadikan di tengah manusia dua komponen yang harus dijaga. Kita hendaknya selalu bersama mereka. Iya. Dua golongan di tengah manusia, di tengah kaum muslimin, harus kita bersama mereka agar selalu keberkahan itu meliputi kita. Yang pertama adalah orang-orang yang berilmu. Kita menjaga diri kita bersama dengan para ulama. Karena Rasulullah bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Keberkahan itu bersama orang-orang besar kalian, para ulama kalian. Karena itu dalam Al-Quran Allah perintah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Kemudian golongan yang kedua di tengah umat ini, yang hendaknya kita selalu menjaga kebersamaan dengan mereka, adalah para pemerintah, para penguasa. Walaupun mereka berlaku zalim, walaupun mereka bertindak sewenang-wenang, kita diperintah oleh Nabi SAW untuk dengar dan taat kepadanya. Kata beliau dalam hadis riwayat Muslim, "Isma' wa'ati' lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka." Dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa man faraqal jama'ah qaida shibrin famata mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari jemaah kaum muslimin walaupun sejengkal, maka matinya adalah mati jahiliyah. Kebersamaan bersama pemimpin itu adalah anugerah yang mendatangkan keberkahan. Rasulullah bersabda, "Yadullahi 'alal jamaah." Tangan Allah di atas jamaah, di atas kebersamaan itu. Iya. Dan hendaknya diketahui bersama bahwa bukan dari sifat seorang muslim dan muslimah yang baik, ya, mencela dan mencaci maki para penguasanya di atas mimbar-mimbar, di tempat-tempat umum. Kalau ada nasihat, sampaikan secara pribadi, sampaikan secara langsung. Ya. Kalau ada dari kezaliman atau ada dari musibah yang menimpa kita, jangan selalu mengkambing hitamkan pemerintah. Yang harus kita kambing hitamkan adalah diri kita sendiri. Ya. Karena kalau kita merasa dahulu berada di masa yang nikmat, kemudian berubah menjadi masa yang jelek, itu pasti karena dosa kita juga. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Kemudian yang keenam dari sebab keberkahan adalah bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali makna yang harus kita syukuri. Dan Allah berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Rabb kalian mengumumkan, apabila kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Dan apabila kalian kufur, sungguh siksaanku sangatlah pedih. Kemudian yang ketujuh dari sebab keberkahan adalah ridha dengan segala pemberian Allah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat dari Bani Sulaim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yabtali abdahu bima ata, faman radiya bima qasama Allah lah, barakallahu lahu fihi wa wassa'a, wa man lam yarda lam yubarik lah." Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah menguji hamba dengan pemberian yang diberikan kepadanya. Siapa yang ridha dengan pemberian itu, maka Allah akan berkahi pemberian tersebut, dilapangkan untuknya. Dan siapa yang tidak ridha, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkahinya. Kemudian dari sebab keberkahan adalah mengambil harta dari sumber yang dihalalkan. Di dalam hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ya'khudh malan bihaqqihi yubarak lahu fihi. وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ." Siapa yang mengambil harta itu dengan haknya, akan diberkahi untuknya pada harta tersebut. Dan siapa yang mengambil harta itu tanpa hak, maka perumpamannya adalah bagaikan orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Bagaikan orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Inilah beberapa sebab keberkahan. Dan sebab-sebab keberkahan ini banyak berlalu bersama kita di bulan Ramadan. Karena itu di hari yang berberkah ini, mari kita mengingat
dari sebab-sebab keberkahan ini dan kita renungi sebab-sebab keberkahan ini, kita terapkan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Id yang saya hormati dan saya muliakan. Di antara hal yang perlu saya ingatkan bahwa hari ini kita semua bergembira mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang ada tanggung jawab pada setiap lembaran yang telah berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Karena itu orang-orang tua, mereka adalah pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istarrahu Allahu ra'iyah, falam yafqhu bi nasihah illa harrama Allahu alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya suatu tanggung jawab, lalu dia tidak benar dalam menjalankan tanggung jawabnya, kecuali diharamkan untuknya surga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Bukan dari sifat seorang kepada rumah tangga. Dia biarkan kemungkaran di tengah keluarganya. Dia biarkan kemungkaran di tengah anak dan istrinya. Dia biarkan anak istrinya menyelisihi syariat, tidak berhijab, tidak berjilbab, melakukan kemungkaran-kemungkaran. Dan ini adalah dayyus. Orang yang seperti ini disebut dayyus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu orang yang disebutkan tidak akan masuk surga. Iya. Kemudian kepada para perempuan, semuanya memiliki tanggung jawab. Iya. Ada suatu amanah yang dibebankan untuknya. Dan siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, menjaga diri atas ketakwaan, taat kepada suaminya, gemar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima." Barang siapa yang taat di antara kalian karena Allah dan dia beramal dengan amalan yang saleh, kami akan memberikan untuknya pahala 2 kali lipat. Dan kami akan siapkan untuknya rezeki yang mulia. Dan kepada generasi muda umat ini, para pemuda dan pemudi, adalah harapan di tengah umat. Hari ini, jangan terbuai dengan umur yang muda. Jangan terbuai dengan masa muda yang banyak dari anak muda membanggakannya. Karena kematian tidak mengenal yang tua maupun yang muda. Tidak mengenal yang besar maupun yang kecil. Dan hari ini kalian adalah generasi muda. Dan di hari esok kalian adalah penerus dari umat ini. Maka setiap dari pemuda hendaknya mempersiapkan dirinya di atas keimanan, ketakwaan, dan amalan salih yang baik. Agar supaya menjadi berkah di tengah umat ini. Dan kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Id yang saya hormati dan saya muliakan. Tidak terasa di bulan kemarin kita bergembira menyambut datangnya Ramadan. Dan tidak terasa di hari ini kita telah meninggalkan Ramadan. Kita sudah berpisah dari Ramadan tersebut. Itulah hari-hari kehidupan. Berjalan dengan cepat. Iya. Dan tidak terasa suatu saat nanti kematian akan datang menjemput kita. Dan ajal yang telah ditentukan akan datang kepada kita semua. Maka hendaknya kita bersiap untuk menghadapi hari-hari tersebut. Karena di hari akhirat hanya ada 2. Hanya ada surga dan neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan menentukan hal tersebut adalah amalan kita di atas muka bumi ini. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha umubikuha. Kata Nabi SAW, setiap manusia berusaha. Maka dengan usahanya dia membebaskan dirinya. Dia menjual dirinya. Ada yang dengan usahanya dia bebaskan dirinya dari api neraka. Ada yang dengan usahanya malah dia menghancurkan dirinya jatuh ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Maka renungilah dari mana bersilih gantian hari, masa dan waktu ini. Hendaknya bergulirnya waktu, berjalannya masa membuat kita semakin dekat dan semakin banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang beribadah di bulan Ramadan, Ramadan sudah berlalu. Iya. Kalau dia ikhlas ibadahnya bukan karena Ramadan, maka dia pasti akan beribadah kepada Allah kapan saja, di waktu mana saja. Dan itulah sifat seorang muslim. Dia tetap dan selalu berada di atas ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir dari khutbah ini, saya ingatkan
akan pentingnya kita memperhatikan kondisi saudara-saudara kita dari kaum muslimin, memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, dari akhlak umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Tidaklah kalian mendapatkan pertolongan dan tidaklah kalian mendapatkan rezeki kecuali kalau kalian perhatian terhadap orang-orang lemah di antara kalian. Kemudian di hari ini kita semua bergembira. Dan di hari ini sejumlah kaum muslimin di berbagai belahan bumi ini, ada yang dalam keadaan tertindas, ada yang dalam keadaan penuh dengan kesempitan, ada yang kadang hadir menghadiri salat bersama kita tapi dengan linangan air mata, dengan kepapahan hidup. Maka mengulurkan tangan untuk mereka, memberikan doa yang baik, itu adalah hal yang mulia dan akhlak yang dipuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya adalah bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk kita semua Ramadan yang telah berlalu, menerima amalan puasa kita, amalan salat kita, menerima zakat, sedekah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita semua di atas makna-makna keberkahan. Di atas makna-makna keberkahan, memberkahi kita pada harta kita, memberkahi kita di tengah keluarga kita, anak-anak kita, memberkahi kita pada umur kita, pada waktu kita dan pada seluruh amalan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas keislaman dan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh jemaah sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.